saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ijazah palsu Pak Jokowi. Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Ya. Atau sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Ini malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Ini martabat negara. Pemalsuan dokumen negara kan itu intinya kan. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Pembuktian hukum, buat apa pembuktian hukum kalau Pak Jokowi bisa datang secara elegan bilang ini ijazah saya, selesai masalah kan? Jadi diputer-puter sehingga timbul kegaduhan. Nah ini akan berakibat eskalasi antara mereka para pendukung Pak Jokowi tentu masih banyak, tapi masyarakat sipil juga yang menginginkan keterus-terangan moral itu juga makin lama makin banyak yang berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa masalah ini adalah masalah kita sebagai bangsa yang akan disorot oleh internasional, akan disorot oleh generasi yang akan datang, buat tidak pernah diperlihatkan ijazah asli. KPU bisa bilang udah ada mana. Sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan kepada berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai. Gitu aja. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985.
sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Kalau kita lihat dari sudut UGM, maka tidak ada perubahan posisi dari UGM. Kendati tekanan bahkan dari alumnus dan guru-guru besar UGM. UGM tetap konservatif, membela, mengalihkan pusat perhatian, membantu untuk menjelaskan duduk perkara akademis ini. Jadi UGM bersifat konservatif. Sebaliknya, masyarakat sipil mengambil langkah yang makin dramatis itu. Pergi geruduk UGM dan hari ini akan pergi ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Jadi UGM bersifat konservatif sementara rakyat bersifat progresif. Bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk. Termasuk Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo yang sering di podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Nah, sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang, ya. Terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan, ya. Jadi akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumni-nya. Gitu loh. Saya bingung ngapain mereka ada di pertemuan itu kan? Ya. Kita bingung. Sebenarnya mereka nggak berhak sebenarnya ada di situ. Ya. Mereka kan tidak mewakili UGM, bukan fakultas atau apa namanya dosen atau apapun. Kan mereka tidak ada di kapasitas itu. Memangnya mereka mengatakan apa tadi, Pak, di pertemuan itu? Ya. Yang katanya teman-teman sekelasnya. Seperti biasalah pengakuan bahwa Pak Jokowi itu bla bla bla, teman kuliah bla bla bla, wisuda kuliah segala macam. Ya testimoni lah seperti yang pernah ada di keterangan mereka sebelumnya. Tidak ada yang baru lah, hal baru. Jadi kita pada saat saya lanjutkan ini, pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak. Tadi yang nggak ada apa-apa. Tidak ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya ada kartu mahasiswa, hasil ujian, hasil studi ya, hasil ujian. Nggak ada. Nggak ada. Satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu. Diminta sama Dr. Roy Suryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya. 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tifa maupun Dr. Roy Suryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus terkonfirmasi juga, tidak ada kas mujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya. Itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo, dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya, itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Wah, gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kan diskusi di belakang layar ya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa? Ini kan hanya silaturahmi.
Betul. Bukan kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Oke. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan kata mereka. Mereka yang minta ketemu di Mereka yang pengadilan. men-challenge di pengadilan. Ah. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gajah Mada ya diberikanlah akses gitu ya. Untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu. Tapi tidak ada. Oke. Nol. Karena itu pendukung saja kok. Bukan berarti kalau itu asli atau palsu, ijazahnya asli atau palsu. Ya bisa mendukung sih, Iya. bisa menjadi artinya begitu. Cuman belum tentu juga. Nah, berarti kecewa lah ya Pak. Ya Dengan kalau pertemuan tadi. bahasa saya ya deadlock. Deadlock. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, pada video kali ini kita telah mendengarkan penyampaian dari Bung Rocky Gerung, dari Profesor Mahfud MD, ada Pak Jokowi, ada kuasa hukumnya, dan yang lainnya. Tentu mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo, mantan presiden ya, Oke, mantan Presiden Joko Widodo yang bertepatan pada hari ini. Kita tahu bahwa persoalan ijazah palsu masih terus diungkit dan digugat kembali. Ya, masih dipersoalkan. Meskipun ini sudah dipersoalkan sejak dulu, sekarang juga masih tetap diungkit dan dipersoalkan. Dan ini nanti bakal jadi kasus juga nih. Dan ternyata Pak Jokowi sudah memberikan tanggapan dan respon terkait isu-isu yang beredar sampai saat ini. Beliau mengatakan bahwa akan menggugat atau akan membawa ini ke ranah hukum, ya. Tapi tidak tahu nanti siapa yang digugat di sini. Tapi nanti akan dibawakan ke ranah hukum. Kita lihat saja. Benarkah itu terjadi? Apakah tidak? Karena banyak mengatakan ini penyampaian sen kiri dan belok kanan. Beda yang disampaikan, beda juga yang dilakukan. Nah, kemudian memang kalau kita melihat soal ijazahnya ini, katanya sudah ditunjukkan ke media, bukan ke media ya, ke wartawan ya, ke rumahnya, wartawan dipanggil ke rumahnya, sudah ditunjukkan kepada wartawan-wartawan, tetapi tidak ada yang memfoto, tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada yang videoin. Itu yang saya dengarkan kabarnya. Ya sama saja. Bagaimana publik bisa tahu ijazahnya palsu atau asli gitu ya. Kalau perihal hal ini sebetulnya ya tunjukin saja ini ijazah asli saya, sudah clear. Ya. Tapi ya dibawakan ke ranah hukum. Kalau ke media kan jangan teman-teman ya. Nanti takutnya apa-apain sama orang-orang gitu ya. Disalahgunakan atau dikerjain atau apapun itu gitu ya. Jadi dibawa ke ranah hukum saja. Ya, kalau hanya menunjukkan ke wartawan tapi nggak boleh diambil fotonya, sama aja sebetulnya. Ya siapa yang percaya gitu ya kepada wartawan misalkan memang ada. Jadi orang nggak percaya, nggak segampang itu. Nanti orang mana buktinya kan? Jadi nanti jadinya bukti. Tapi kalau wartawan yang meliput misalnya meliput kejadian-kejadian hal-hal itu, ya kita percaya karena memang langsung ada buktinya dan itu terjadi, kita saksikan. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Dan kita bukan tidak percaya pada mereka gitu ya. Kita percaya 100%, tetapi ya kalau tidak ada buktinya sulit kita untuk percaya pada mereka. Meskipun ada beberapa wartawan katanya yang masuk ke rumah, yang diundang untuk melihat, tapi tidak boleh foto, tidak boleh video, karena kameranya dikumpulkan katanya gitu ya, yang saya dengar kabar-kabarnya. Nah kemudian saya melihat di sini Gustav Cordova ya, kalaupun toh nanti dibuktikan kebenarannya, sudah pasti akan berlanjut ke judul yang lain, namanya juga pesanan dan biang kerok kerusuhan. Kalau niat silaturahmi ditanyain soal ijazah, malah jawab kalau nggak asli kok bisa jadi wali kota. Ya pokoknya dihujat netizen, senjata makan tuan, preman tuh tahu apa kalau nggak duit ya. Logika terbalik yang bikin gara-gara yang dari awal rusuh soal ijazah palsu mereka, tapi ngotot yang dituduh yang disuruh membuktikan.
Menggiring berita ini sambil membuat ijazah yang sedemikian rupa asli untuk diperlihatkan nanti bisa saja. Saya malu ijazah aspal kok cari booking preman, apakah takut sama rakyat? Sama Hercules. Apakah rakyat takut sama Hercules gitu? Saya rasa rakyat malah takut sama Hercules gitu ya. Meskipun preman-preman katanya seperti itu ya, kalau udah rakyat yang bertindak, emang bisa apa gitu ya. Lalu kemudian memang teman-teman kita tahu bahwa Hercules ini katanya, yang saya tahu ya, katanya loyalis, sangat loyal katanya kepada Pak Jokowi atau kepada Pak Prabowo juga gitu ya. Kita tahu Hercules ini katanya preman atau bos preman, saya nggak tahu juga sih sebetulnya. Saya juga nggak terlalu kenal juga sama orang ini gitu ya. Tapi memang yang saya dengar-dengar ya seperti itu, katanya preman, banyak banyak anggotanya katanya gitu ya, ribuan atau ratusan ribuan, saya nggak tahu juga ya, atau jutaan saya nggak tahu. Tapi itu yang sering saya dengar adalah preman katanya gitu ya. Lalu kemudian soalnya uang rakyat ini kasih gaji tidak ada, bilang tidak berhak, semua rakyat bisa mengetahui ijazah aslinya. Permasalahan ini tidak usah pakai pengacara segala, pakai preman, orang yang salah pakai itu semua kan tinggal tunjukkan aja aslinya, selesaikan. Ya, jadi seperti itu ya. Saya rasa cukup simpel, tinggal buktikan saja gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.